Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, selalu saja kita memuji Sang Pencipta Allah. Sebagai seorang Muslim, kita selalu mengikuti dengan penuh keyakinan bahwa saya memang tidak ada pencipta, pemilik, penguasa dan pemusnah semua yang di langit dan di bumi kecuali Allah. Dia menghidupkan dan mematikan, dan Dia dengan kemahamurahannya, dan ini janji yang benar, bahwasanya dengan kalimat Alhamdulillah segala kebutuhan kita di roda kehidupan di muka bumi ini akan dipenuhi olehnya. Dan juga kita panjatkan selanjutnya salam hormat kita kepada utusan Allah, sebaik-baik suri tauladan, orang yang telah disempurnakan oleh Allah jalur nasabnya, fisiknya dan ilmunya, dan buah tidak akan jauh dari pohonnya bila kita menjadikannya sebagai contoh. Dan juga mengucapkan satu kali salam hormat kepadanya dibalas oleh Allah SWT dengan 10 kali tambahan rahmat. Dan ini tentu menjadi target setiap orang beriman, karena rahmat Allah sangat luas, berisikan pengampunan dari Allah, pemenuhan segala kebutuhan dan juga peninggian derajat. Maka sangat wajar kita juga memanjatkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bahasan kita kitab Minhajul Muslim yang tulis Syekh Abu Bakar Yazair rahimahullah, dan kita masih membahas beberapa jenis akad dalam syariat kita. Dan sekarang kita masuk ke masalah hawalah. Baik, hawalah ini atau pengalihan hutang dibolehkan dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Pengertian hawalah ialah mengalihkan atau memindahkan hutang dari satu penghutang kepada penghutang yang lainnya. Misal, si A memiliki piutang pada si B. Saya A mengutangkan pada si B. Kemudian pada waktu yang bersamaan, ia juga mempunyai utang pada si C. Saya mengutangkan B, tapi saya juga punya saya mengutangkan B, tapi saya juga punya utang sama si C. Dalam jumlah yang sama, misal 100 juta, 100 juta. Saya utangkan orang di sini 100 juta, orang lain juga utang sama saya 100 juta. Dengan utang dalam jumlah yang sama dengan piutang yang dimilikinya. Ketika pemilik piutang menagihnya, ia menjawab, aku pindahkan pembayaran utangku kepada si B, karena ia pun mempunyai hutang kepadaku dalam jumlah yang sama dengan hutangku kepadamu. Maka tagihlah pembayarannya kepadanya. Jika si fulan C menerima pengalihan tersebut, niscaya utang si A dianggap lunas. Saya utangkan 100 juta kepada si A, saya pinjamkan pada si B 100 juta. Dalam 1 bulan harus dibayar, misal. Pas 1 bulan dia harus bayar sebenarnya. Tapi si B ini bilang, saya juga punya utang, saya juga punya uang kepada si C. Saya pernah utangkan dia, jumlahnya sama dengan uang muhai si A, 100 juta juga. Sama jatuh temponya, tanggal 30 Desember misalnya. Maka tagih aja sama dia. Di sini kalau si C setuju, si A tadi yang meminjamkan uang setuju, maka tidak ada masalah, lunas utangnya. Jelas nggak ini? Baik, jadi kalau syaratnya tapi jatuh temponya sama, jenis utang yang sama, misalnya uang sama uang, emas sama emas, dan pemilik orang utang tadi ini mau setuju untuk menerima tagihan tersebut. Misalnya si A sama si C tinggal di Amerika, saya si B di Indonesia, gitu kan? Saya pernah utang kepada si A di Amerika, kemudian 100 juta misalnya, jatuh tempo 30 Desember. Tapi dari sisi yang lain, si C juga di Amerika pernah utang sama saya jumlah yang sama, 100 juta juga. Maka saya bilang sama si A, tagih aja sama dia, gitu. Karena dia juga punya utang sama saya persis sama jumlahnya, jatuh tempo juga sama. Tapi ini syaratnya, waktu jatuh temponya sama, jenis utangnya sama. Misalnya uang 100 juta, 100 juta juga. Jadi nggak boleh pengalian ini kalau beda tanggal. Misalnya, saya harus bayar utang saya 100 juta ke dia tanggal 30 Desember. Tapi uang si C yang dia harus bayar ke saya itu 15 Januari. Nggak boleh hawala di sini. Harus betul-betul jumlahnya sama, waktunya sama, jenisnya sama. Baru bisa. Itu pun dengan keridhaan masing-masing pihak. Hukum hawala sendiri dibolehkan dalam syariat. Bahkan diwajibkan kepada penerima pengalihan utang untuk menerima pengalihan tersebut jika piutangnya dialihkan kepada orang kaya. Hal itu berdasarkan sabda Nabi SAW, matlul ghani dhulmun wa idza utbi'a ahadukum ala mali'in falyatba'. Penundaan pembayaran utang tanpa uzur oleh orang kaya adalah satu kezaliman.
Jika salah seorang di antara kamu dilimpahkan piutangnya kepada orang kaya, maka hendaklah dia menerimanya. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 2287 dan Imam Muslim 1564. Nah, jadi maknanya di sini boleh dialihkan. Bahkan kalau seandainya tadi saya si B di Indonesia, A sama C di Amerika, saya minta kepada si A tagih aja uang saya sama si B. Di sini kalau memang betul dia tahu si C dan memang jatuh tempo sama, jenisnya sama, dia wajib terima, mempermudah saudaranya Muslim. Ya. Itu yang dimaksud dalam hadis. Kemudian sabda Nabi SAW juga, matlul ghani zulmun wa idza uhilta ala mali'in fatba'hu. Penundaan pembayaran utang tanpa uzur oleh orang kaya. Jadi kalau orang sudah mampu nggak boleh tunda pembayaran. 30 Desember harus pada tanggal itu. Adalah suatu kezaliman. Penundaan pembayaran utang tanpa uzur bagi orang kaya adalah suatu kezaliman. Dan jika salah seorang di antara kamu dilimpahkan piutangnya kepada orang kaya, maka hendaklah dia menerimanya. Artinya dia tahu yang tadi si B sama si C ini, dia tahu si C orang kaya, B tahu, dan mudah untuk dijangkau, dia kenal, udah tinggal diambil. Itu si A di Indonesia bilang dia punya piutang sama kamu 100 juta, maka selesai, transaksi dimudahkan gitu. Daripada dia harus transfer, saya transfer ke Amerika, ini juga transfer dari Amerika ke Indonesia, maka dimudahkan. Syarat-syarat hawala. Yang pertama, hutang yang akan dialihkan adalah hutang yang benar-benar berada pada tanggungan orang yang berhutang yang akan mengalihkannya. Jadi betul-betul ini semua pihak yang bersangkutan langsung. Yang kedua, kedua hutang yang akan dialihkan harus sama jenis, perjanjian, jumlah, sifat, dan waktu pembayaran. 100 juta sama 100 juta, tanggalnya sama gitu. Yang ketiga, masing-masing dari kedua belah pihak, dari pengalih dan penerima pengalihan hutang harus rela. Kalau salah satu pihak tidak rela nggak boleh, tapi di sini tentu kalau dia mau bantu saudaranya lebih baik ya. Karena meskipun pengalih hutang memiliki hak untuk melakukan hal tersebut, akan tetapi bukan suatu kemestian melunasi utangnya dengan cara hawala, melainkan hanya sekedar pilihan di dalam tata cara melaksanakan hak tersebut. Sedangkan bagi penerimanya, meskipun Rasulullah SAW telah memerintahkan supaya menerima hawala, tapi hal tersebut bukanlah suatu kemestian, melainkan hanya kebaikan semata. Karena hawala itu bukan akad yang mesti dilaksanakan, tapi merupakan akad yang dimaksudkan untuk memberikan kemudahan di antara kaum muslimin. Jadi ini penjelasan dari Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah tentang masalah hukum hawala itu sendiri. Kita masuk ke beberapa ketentuan hukum berkaitan dengan hawala ini. Yang pertama, penghutang yang dialihkan hutang termasuk orang kaya yang sanggup melunasinya. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Idza utbi'a ahadukum ala mili'in falyatba'." Jika salah seorang di antara kamu dilimpahkan utangnya kepada orang kaya, hendaklah ia terima. Dan memang itu bukan orang bangkrut usaha, bukan orang yang susah gitu loh, sehingga kita kerepotan menagihnya. Yang kedua, jika pengalihan hutang dilakukan kepada penghutang yang bangkrut atau telah meninggal dunia atau tidak jelas keberadaannya, maka penerima pengalihan dapat mengembalikan haknya kepada pengalih. Saya nggak mau, saya nggak jelas nih alamatnya di mana, namanya siapa, orangnya siapa gitu loh. Kalau benar-benar saya sudah tahu, baru saya mau ambil. Kalau enggak, saya nggak mau. Itu juga hak. Dan hawala ini sudah dikatakan adalah bentuk kebaikan antara muslim dengan muslim yang lainnya. Yang ketiga, jika seseorang mengalihkan utangnya kepada orang lain, lalu penerima pengalihan mengalihkannya lagi kepada orang lain, maka hawala atau pengalihan utang yang demikian diperbolehkan, karena bergantinya penerima pengalihan serta orang yang dialihkan hutang tidak akan melahirkan mudarat selama persyaratan terpenuhi. Jadi misalnya saya tadi punya utang 100, saya pinjamkan 100 juta kepada si B, ya. Atau dia pinjamkan saya 100 juta, dia di Amerika, saya di Indonesia. Kemudian saya juga punya piutang dengan si C harus bayar saya juga 100 juta. Sama jenisnya semua, uang, tanggalnya sama, segala macam. Maka saya bilang sama si B, udah daripada kamu saya transfer uang ke Amerika, tagih aja sama si C. Lalu saling teleponan lah ini si C. Si B bilang, C kamu bayar ya. Atau maaf, saya si A bilang sama si C, bayar aja utangmu ke sana, gak usah ke saya. Kalau semua ridho setuju, mungkin tidak ada masalah. Tapi kalau di antara pihak tidak suka, tidak ada masalah juga, batal. Itu tidak boleh hawala, bukan paksaan. Di sini poin nomor 3 ditambah lagi, kalau seandainya si C ditagih ya, oleh si B, itu utangnya si A yang 100 juta, transfer ke saya saja. Lalu si C bilang, saya juga punya piutang sama si D. Misal,
100 juta juga. Hari ini jatuh tempo sama. Daripada dia transfer ke saya akan suruh transfer ke kamu langsung. Maka si B di sini terima saja Cindy. Kalau memang betul orangnya ditahu, uangnya bisa ditransfer seperti itulah. Jadi makin beberapa pun pengalihan tidak ada masalah. Yang penting memang syarat-syaratnya terpenuhi. Jenisnya sama, tanggalnya sama, orangnya dikenal dan juga semua pihak ridho dengan itu. Itu kurang lebih bahasan tentang masalah hawalah. Kita akan masuk teman-teman ke materi ketujuh. Ada 4 hal dibahas di sini. Dhaman, kafalah, rahan, wakalah dan sulh. Malah ada 5 macam di sini. Di materi ketujuh ini kita akan bahas 5 hal. Dhaman, kafalah, rahan, wakalah dan sulh. Dhaman artinya jaminan ya. Kalau kita mengakukan sesuatu terus ada jaminan, dhaman. Kafalah sponsor, rahan itu gadaian, kemudian wakalah itu perwakilan dan juga sulh perdamaian tikai kalau terjadi pertikaian. Kita mulai dulu dengan dhaman. Pengertian dhaman itu sendiri atau jaminan adalah menanggung hak atas seseorang yang seharusnya dia wajib menunaikan. Misalnya, seseorang memiliki tanggungan hak, lalu dia dituntut dengan hak tersebut, lalu orang lain yang memiliki kriteria berhak mengelola hartanya sendiri berkata, ia menjadi tanggung jawabku dan aku menjadi penjaminnya, sehingga dia menjadi penjaminnya. Pemilik hak berhak menuntut penjamin supaya menunaikan hak tersebut. Jika dia tidak memenuhinya, maka pemilik hak berhak menuntut kepada orang yang diberi jaminan. Jadi misal ada orang datang, saya kenal seorang ikhwah datang, dia kemudian mau masuk ke dalam sebuah pekerjaan, melamar kerja, atau dia misalnya mau utang sama seseorang, atau dia mau melamar orang lain atau anak seseorang. Kemudian orang-orang pada bimbang, mau pinjamin nggak ya, pekerjakan nggak ya, terima lamarannya nggak ya. Lalu mereka datang kepada saya, misalnya anggap saya ini orang yang mungkin dikenal, lalu kemudian saya bilang, oh nggak apa-apa kalau ini saya jamin. Misal saya memberikan jaminan dia. Maka akhirnya terjadilah pernikahan, terjadilah segala macam pinjaman uang. Maka di sini posisi saya penjamin. Kalau ada apa-apa saya harus bertanggung jawab tentunya. Ya, ini yang dimaksud dengan dhaman tadi. Dhaman itu sendiri hukumnya boleh. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yusuf ayat 72. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa liman jaa'a bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im. Siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta dan aku menjamin terhadapnya, yakni penanggung dan penjamin. Ini pada saat hilangnya mahkota raja yang Nabi Yusuf alaihissalam, dikisah Nabi Yusuf alaihissalam yang waktu dia mau ambil adiknya Binyamin, maka pada saat itu diberikan jaminan siapa yang bisa mengembalikan mahkota tersebut dia akan dapat makanan gandum seberat unta. Dan Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan dan saya penjamin terhadap itu. Juga sabda Rasulullah SAW, Az-za'imu gharim, penjamin itu adalah penanggung. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 2295. Makanya teman-teman hati-hati, jangan suka memberikan jaminan kepada siapapun kecuali antum kenal benar. Dan begitu kita menjamin berarti kita harus tahu konsekuensinya. Kapan orang itu mati, kapan dia lari, dia curang, kita bertanggung jawab. Ya. Baik di dunia kepada orang tersebut, kalau tidak maka di akhirat di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Juga sabda Rasulullah SAW, illa in kama ahadukum fadhaminah, kecuali jika salah seorang di antara kalian berdiri lalu menjadi penjaminnya. Hadis ini diriwayatkan Bukhari nomor 2295. Hadis ini terkait dengan seseorang yang meninggal dunia dalam keadaan meninggalkan utang dan belum dibayar, sehingga Rasulullah SAW menolak ikut mensolati jenazahnya. Jadi Nabi SAW tidak mensolati orang yang bunuh diri dan orang yang punya utang. Jadi kalau meninggal Nabi tanya dulu, ada utangnya enggak? Kalau ada, solati aja yang lain. Kecuali ada yang bilang, udah Rasulullah, saya penanggung utangnya semua. Nah boleh, baru Nabi sholat. Ya, karena dia sudah jadi penjamin. Artinya orang ini mau tidak mau harus bayar utangnya si mayit nanti. Yang ketiga, beberapa ketentuan hukum berkaitan dengan dhaman. Dalam dhaman disyaratkan adanya kerelaan dari pihak penjamin, sedang dari pihak yang dijamin tidak disyaratkan adanya kerelaan. Ya. Jadi di sini disyaratkan kerelaan dari pihak penjamin. Kalau saya mau menjamin orang, saya harus rela dulu dengan itu. Sedangkan dari pihak yang dijamin tidak disyaratkan adanya kerelaan. Orang itu terima nggak terima boleh saja saya jamin dia. Mungkin karena dia malu, mungkin karena dia nggak enak, akhirnya dia juga nggak enak mau bilang sama saya, maka saya bilang nggak apa-apa, saya jamin semua utangnya orang ini, saya jamin dia baik dan seterusnya.
Yang kedua, tanggungan pihak yang dijamin tidak bebas kecuali setelah penjamin menunaikannya. Jika tanggungan orang yang dijamin telah bebas, maka tanggungan penjamin juga dianggap bebas, ya. Jadi selama dia masih jamin utangnya orang itu dan itu belum lunas, berarti dia masih terancam di sini. Tapi kalau sudah lunas, maka dia juga bebas dari jaminan tersebut. Yang ketiga, dalam dhaman atau jaminan tidak disyaratkan harus diketahuinya pihak yang dijamin, sehingga seseorang tidak diperbolehkan hanya menjamin orang yang dikenalnya saja, mengingat dhaman itu dimaksudkan sebagai kebaikan. Jadi untuk menjamin orang, kenal atau tidak kenal silahkan saja. Dalam syariat. Ya. Mungkin kita pernah dengar seseorang dai ada di atau ulama ada di negara mana mau datang ke Indonesia. Kita cuma biasa ikutin ceramahnya, nggak kenal dia. Tapi kalau dia mau masuk ke Indonesia, mungkin pemerintah menanyakan, lalu kita bilang saya penjaminnya. Nah, orang ini biasa saya dengar ceramahnya misal. Maka orang tidak dikenal pun secara langsung itu boleh diberikan jaminan. Itu yang boleh maksudkan sini. Dalam dhaman tidak disyaratkan harus diketahui pihak yang dijamin, sehingga seseorang tidak diperbolehkan hanya menjamin orang yang dia kenal saja, mengingat dhaman itu dimaksudkan sebagai kebaikan atau amal saleh. Yang keempat, tidak ada dhaman kecuali pada hak yang tetap dalam tanggungan atau hak yang mengarah kepada sesuatu yang pasti, seperti ja'ala misalnya. Jadi harus betul-betul yang dijamin ini orangnya ada, masih hidup. Yang dijamin bendahnya ada, gitu loh, fisiknya ada, supaya tidak mendatangkan mudarat yang besar. Yang kelima, tidaklah menjadi masalah banyaknya pihak penjamin, sebagaimana tidak menjadi masalah seorang penjamin dijamin oleh pihak lain. Jadi boleh saja untuk menenangkan hati, misalnya orang ini sudah dijamin oleh si A, tapi kita masih ragu. B juga kita minta jamin juga. C juga jamin, banyak penjamin, nggak ada masalah. Ya. Contoh surat perjanjian dhaman. Setelah basmalah dan hamdalah, selanjutnya disebutkan bahwa penjamin telah mendatangkan sejumlah saksi pada tanggal titik-titik, di mana para saksi telah mempersaksikannya bahwa ia menanggung atau menjamin tanggungan fulan yang bernama titik-titik, yang besarnya mencapai titik-titik, yang dibayar dengan titik-titik, dijelaskan dibayar kontan atau setengahnya, atau ditangguhkan hingga batas waktu tertentu, dengan jaminan yang dilakukan menurut ketentuan syariat, baik berkenaan dengan tanggungan atau hartanya. Ia menyatakan kesanggupan serta kemampuannya dalam melakukannya, juga mengetahui pengertian penjamin dan ketentuan-ketentuan syariat yang berkaitan dengannya. Kemudian pihak yang dijamin menerima penjaminan tersebut. Surat perjanjian ditetapkan pada tanggal begini dan begitu. Ya. Itu masalah jaminan. Ya. Sekarang kita masuk poin B-nya, kafalah atau penanggungan. Sponsor tadi ya. Pengertian kafalah adalah keharusan bagi pemegang hak untuk mengelola hartanya sendiri, untuk menunaikan suatu hak yang diwajibkan kepada seseorang, atau kemestian menghadirkannya ke hadapan hakim atau pengadilan. Hukumnya dibolehkan dalam Islam, sebagaimana tertera dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yusuf ayat 66. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala lan ursilahu ma'akum hatta tu'tuni mawthikan minallahi la ta'tunnani bihi illa an yuhata bikum. Nabi Yakub alaihissalam berkata, aku sekali-kali tidak akan melepaskannya pergi bersama kalian sebelum kalian memberikan kepadaku janjian teguh atas nama Allah bahwa kalian pasti akan membawanya kepadaku kembali, kecuali jika kalian dikepung musuh. Jadi di sini waktu Nabi Yusuf alaihissalam pertama kali diminta oleh saudara-saudaranya untuk dibawa bermain-main, Nabi Yakub alaihissalam percaya. Dipikir anak-anaknya soleh semua. Ternyata di tengah jalan dilempar Yusuf alaihissalam di sumur. Kemudian mereka mendatangkan satu anak kelinci, disembeli, lalu kemudian darahnya ditaruh di baju Yusuf. Ya, kemudian dibawalah ke ayah mereka sambil nangis-nangis. Ya. Nah, pada saat mereka nangis-nangis ini, ternyata Nabi Yakub alaihissalam tahu, Nabi ada wahyu dari langit kalau ini kebohongan, ini nggak benar gitu. Tapi Allah menginginkan sesuatu yang besar. Dengan cara inilah akhirnya datang kafilah, kemudian mengambil Yusuf alaihissalam dari sumur, lalu dijual kepada Raja Mesir, jadi dia tinggal di istana Mesir, gitu kan. Bahkan bisa ujungnya nanti akhirnya menjadi Raja Mesir. Yang jelas teman-teman sekalian, pada saat itu waktu jadi Raja Mesir Yusuf alaihissalam ini, saudara-saudaranya tiba-tiba subhanallah dengan hikmah Allah terjadi musim peceklik di wilayah mereka, sehingga mereka kesulitan sekali. Dan satu-satunya wilayah yang ada gandum, makanan, simpanan banyak Mesir. Maka banyak orang yang datang
membawa apa saja hasil dari daerahnya ditukar dengan gandum-gandum ini supaya bisa mereka makan. Nah, di antaranya saudara-saudara Yusuf, datanglah mereka ke sana. Yusuf mengenal mereka, mereka tidak kenal Yusuf. Maka Yusuf pun mulai akhirnya mengatur sebuah strategi, ya, supaya mereka harus, ya, mendatangkan Bunyamin, adiknya Yusuf. Binyamin adiknya Yusuf. Maka waktu mereka mau tukar, itu dibawa tetap saja Yusuf tidak kasih, dan barang-barang yang mereka bawa dari pedalaman mereka tetap dikembalikan dalam kantongnya. Waktu mereka pulang ke rumah mereka, mereka temukan ternyata tidak ada gandum, tidak ditukar. Dan Yusuf memberikan syarat. Ditanya-tanya sama Yusuf, siapa kalian, berapa bersaudara? Mereka ceritalah, kami punya adik namanya Binyamin, kami punya adik namanya Yakub. Padahal Yusuf alaihissalam tahu. Maka Yusuf jadikan itu sebagai senjata. Kalian akan saya kasih gandum tapi dengan syarat, bawa Binyamin itu ke saya. Adik kalian itu bawa ke saya. Oh, kami nggak mungkin, nggak bisa, segala macam. Ya sudah, nggak ada berarti tukar gandum, nggak dapat makanan pokok. Nah, waktu mereka pulang ke rumah Nabi Yakub, ayah mereka, maka mereka mengatakan, lihatlah ayah kami nggak dikasih oleh Raja Mesir gandum, kecuali kami harus bawa adik kami Binyamin. Maka Yakub alaihissalam tahu kejadian Yusuf awal, gitu kan. Maka Nabi Yakub berkata dalam ayat ini, Yakub berkata, aku sekali-kali tidak akan melepaskannya, maksudnya Binyamin, tadi adiknya Nabi Yusuf yang paling kecil, bersama-sama kalian sebelum kalian memberikan kepadaku janji yang teguh, jaminan yang teguh di sini, atas nama Allah, ya, sponsoring, bahwasanya kalian semua akan membawanya kembali kepadaku kecuali jika kalian dikepung oleh musuh. Nabi Yakub alaihissalam tahu kalau awal mereka bohong masalah Yusuf, karena baju Yusuf yang dibawa, yang ditaruh darah kelinci, nggak ada sobekannya sama sekali. Sementara mereka mengatakan Yusuf dimakan oleh serigala, pastilah sobek-sobek bajunya kalau dimakan serigala gitu. Tapi di sini saksi bahasan adalah Nabi Yakub alaihissalam meminta agar ada sponsoring di sini. Kalian bisa jamin nggak? Sama dengan, mirip dengan jaminan sebenarnya, tapi ini agak lebih luas sedikit bahasan masalah kafalah. Juga sabda Nabi SAW, la kafalata fil haddi, tidak boleh ada kafalah atau tanggungan dalam urusan had atau hukuman pidana. Hadis ini riwayat Baihaqi jilid 6 halaman 77 dan Ibnu Adi jilid 5 halaman 22. Dan hadis ini menjelaskan kepada kita kalau masalah hukum pidana, had, pencuri dipotong tangannya, orang pezina dirajam, nggak boleh ada kafalah, nggak boleh ada pertolongan di situ. Ya, harus dihukum kalau melanggar. Yang kita boleh berikan kafalah kita seperti teman-teman pengacara membela misalnya hanya orang benar. Kalau orang salah sama sekali tidak boleh. Ya, mungkin kafalah ini lebih cepatnya sekarang sudah masuk ke masalah pengacara, ya, karena semua masalahnya orang dituangkan ke dia, dia pun akhirnya melakukan proses supaya bisa membela kliennya. Tapi di sini dia harus adil, salah benar-benar gitu. Kalau orang benar dia bela, kalau salah nggak boleh. Jangan karena tergiur dengan uang. Karena Nabi SAW mengatakan tidak ada kafalah dalam hukum pidana kalau dia salah. Juga kata Nabi SAW, az-zaimu gharim, penanggung itu adalah penjamin. Ini mirip dengan bahasan dhaman tadi yang sebelumnya. Tapi dhaman itu lebih cenderung kepada hutang piutang. Tetapi kalau ini, ya, lebih cenderung kepada, ya, individual. Beberapa ketentuan berkaitan dengan kafalah. Yang pertama, dalam kafalah disyaratkan harus diketahui orang yang ditanggung, khususnya dalam menghadirkannya ke hadapan hakim. Tadi kan kalau dhaman kita menjamin seseorang, tidak harus kita kenal orangnya. Yang penting kita tahu dia muslim, dia baik, ya sudahlah. Tetapi kalau kafalah nggak boleh. Ya, harus betul-betul ditahu orangnya supaya pada saat dihadirkan di hakim pun, di mahkamah, di pengadilan, itu jelas orang yang ini. Ya. Ini yang mau mengajukan perceraian, ini yang menggugat, ini yang menuduh, ya, ini yang tertuduh dan seterusnya. Yang kedua, dalam kafalah disyaratkan adanya kerelaan hati dari penanggung jawab. Ini sudah masyhur, yang sudah dipahami insyaallah. Yang kedua, yang ketiga, jika seseorang bertanggung jawab dalam harta, lalu orang yang akan ditanggungnya meninggal dunia, maka pertanggungjawaban harus menjamin hartanya. Pemberi penanggung jawab di sini, penanggung jawab harus menjamin hartanya. Sedangkan jika seseorang bertanggung jawab dalam urusan penghadapan dan penghadiran orang yang ditanggung ke hadapan hakim, kemudian orang yang akan ditanggung itu meninggal, maka penanggung jawab dibebaskan dari kewajiban tersebut. Jadi kalau misalnya ada orang utang sama orang lain, lalu saya menjadi penjamin atau di sini saya menjadi kafilnya, ya, sponsoring. Udah nggak apa-apa, mirip dengan jaminan tadi, saya menanggung deh. Kalau dia ini meninggal apa segala saya tanggung, nggak ada masalah sampai dia bayar. Kalau harta bisa begitu, itu
Tetapi kalau misalnya yang kita berikan jaminan di sini adalah kedatangan seseorang ke pengadilan. Ini seperti misalnya ada orang di penjara, terus dia mau keluar, misal dia mau keluar ketemu sama istrinya misalnya, atau dia mau lihat orang tuanya meninggal atau sakit, maka untuk keluar dari penjara butuh penjamin supaya dia bisa keluar. Siapa yang sponsoring nih? Itu namanya kafalah. Misalnya ada orang mengatakan, baik saya tanggung dia. Atau ada orang di pengadilan lagi dihakimi oleh hakim. Lalu hakim minta si A sama si B berseteru. Lalu si A tertuduh sekarang. Lalu hakim mengatakan, si A kamu harus datangkan bukti. Kalau kau tidak lakukan itu. Maka si A mengatakan buktinya ada di rumah. Saya nggak tahu kalau saya dituntut sama si B ini. Di sini sebelum dia keluar dari pengadilan harus ada kafilnya, harus ada penjaminnya di sini. Misal saya datang mengatakan, udah nggak apa-apa si A saya kenal kok. Saya tunggu di pengadilan ini sampai dia datang sebagai penjamin. Nah itu dibolehkan. Maka si A keluar dari pengadilan, mengambil bukti di rumahnya, lalu dia kembali lagi. Itu dimaksudkan di sini oleh Syekh Abu Bakar, jika seseorang bertanggung jawab dalam harta, lalu orang yang ditanggungnya meninggal dunia. Ini utang, nggak apa-apa saya jamin deh, saya akan tanggung. Maka penanggung jawab yang mengatakan ini saya jamin harus menjamin hartanya, membayar. Sedangkan jika seseorang bertanggung jawab dalam urusan penghadapan dan penghadiran orang yang ditanggung ke hadapan hakim, tadi dia lagi dituntut lalu dia pulang mau ambil jaminannya lalu dia kembali lagi. Orang yang menjamin dia pergi dan aman, maka itu berarti dia di sini kalau sampai orang yang ditanggungnya meninggal dunia, kemudian orang yang akan ditanggung itu meninggal dunia, maka penanggung jawab dibebaskan dari kewajiban tersebut. Karena sudah meninggal, kasusnya ditutup kalau sudah meninggal, selesai. Kecuali berhubungan dengan harta tadi ya. Kalau cuma penghadapan dia meninggal selesai. Yang keempat, jika penanggung jawab telah berhasil menghadirkan orang yang ditanggung ke hadapan hakim, maka tanggungannya dianggap telah bebas. Oke, saya jamin orang ini saya akan bawa ke pengadilan dan sudah dibawa, maka berarti dia sudah lepas. Setelah itu ada kejadian apapun bukan urusan dia lagi, karena dia hanya bertugas mendatangkan. Yang kelima, yang terakhir dalam masalah beberapa ketentuan berkaitan dengan hukum kafalah ini, tidak diperbolehkan kafalah kecuali dalam hak-hak yang di dalamnya diperbolehkan pergantian yang berkaitan dengan tanggungan seperti harta. Sedangkan dalam hak-hak yang di dalamnya tidak diperbolehkan pergantian seperti hukum dari kisas atau dan kisas, maka tidak diperbolehkan kafalah dalamnya. Berdasarkan sabda Nabi SAW, la kafalah fi had, tidak ada kafalah dalam hukum hudud. Ya. Di situ ada footnote 1397. Pendapat mazhab Hanafi dalam masalah ini berbeda dengan mayoritas ulama, di mana mereka membolehkan kafalah dalam hukuman karena dhaifnya hadis tersebut di atas. Ya. Jadi artinya kalau ada orang menjamin seseorang di sini berkaitan dengan masalah harta, maka dia boleh jamin, tidak masalah, saya jamin. Karena kalau orang itu lari meninggal, maka bisa dibayar pakai harta saya. Tapi kalau berhubungan dengan kisos, orang itu dipotong tangannya, orang itu akan dirajam, akan dihukum mati, ini nggak boleh, sama sekali nggak bisa. Karena tidak mungkin saya menggantikan dia ditembak misalnya atau dikisos gara-gara perbuatan dia. Itu yang sesuai dengan sabda Nabi SAW, tidak ada jaminan dalam had, tidak ada kafalah atau sponsoring dalam masalah had ini. Yang C-nya rahan atau jaminan hutang ataupun gadai. Pengertian rahan atau gadai, rahan adalah mengesahkan atau menguatkan hutang dengan suatu barang yang memungkinkan hutang terbayar dengannya atau dari hasil penjualannya. Misalnya, seseorang berhutang dan orang yang dihutangi memintanya supaya menyimpan suatu barang sebagai jaminan yang berada di bawah kekuasaannya, baik binatang ataupun harta atau lainnya sebagai penguat hutangnya. Sehingga kapan saja waktu pembayaran jatuh tempo dan orang yang berhutang tidak dapat melunasinya, maka yang berpiutang berhak melunasi dengan barang yang berada di bawah kekuasaannya. Dalam istilah syar'i, bahwa orang yang menerima gadaian disebut murtahin dan orang yang menggadaikan namanya rahin dan barang yang digadai rahan. Ya, jadi saya ulangi lagi, ini umum ya. Saya mau utang, saya A mau utang sama si B. Maka saya bilang, saya mau utang 100 juta. Si B ragu, utangin enggak ya? Lalu saya untuk menenangkan dia, saya bawa jaminan surat ruko saya. Ini surat ruko, ini sawah saya. Nilainya bisa senilai dengan utang atau lebih. Enggak boleh jaminan lebih sedikit daripada utangnya.
Nggak boleh dia cuma kasih jaminan jam tangan harga 1 juta, dia utang 100 juta. Ya. Yang boleh adalah dia utang 100, harus jaminan 100 atau lebih. Bisa 100 juta, ternyata dia kasih BPKB mobil misalnya 300 juta harganya, ya udah bisa, gitu kan. Nah sekarang kalau kesepakatan saya akan bayar utang saya 1 bulan, tiba 1 bulan saya nggak bisa bayar. Di sini pemilik piutang dia berhak si B yang utangkan saya untuk menjual mobil tersebut, menjual rumah tersebut. Berapapun hasilnya, dia ambil hak dia yang 100 juta, misalnya laku 300 juta, 200 juta dikembalikan kepada saya. Tidak boleh sama sekali diambil keuntungan. Nggak ada keuntungan digadai. Ya. Sebagaimana nggak boleh ada keuntungan di hutang piutang. Kapan dia bertambah, riba. Nggak boleh. Ya, itu yang dimaksudkan dari di sini. Beliau mengatakan misalnya seseorang berhutang dan orang yang dihutangi meminta supaya menyimpan suatu benda. Saya mau hutang tapi dia minta, coba apa jaminannya? Sebagai jaminan yang berada di bawah kekuasaannya, baik binatang ataupun harta yang lainnya, sebagai penguat utangnya. Sehingga kapan saja waktu pembayaran jatuh tempo dan orang yang berhutang tidak dapat melunasinya, maka yang memberi piutang, yang mengutangkan tadi berhak melunasi dengan barang yang berada di bawah kekuasaannya. Kalau senilai udah diambil aja barangnya. Kalau enggak maka dijual sama dia. Dalam istilah syar'i, orang yang menerima gadaian, tadi orang yang utang, si B utangkan saya si A mau utang sama si B. Saya diistilahkan dengan rahin, pemberi gadaian. Yang menerima gadaian namanya murtahin, bendanya namanya rahan. Jelasnya ini. Allahu a'lam. Hukum rahan sendiri boleh, memberikan gadaian itu boleh, tapi nggak ada istilah gadai hangus ya, nggak boleh. Jadi misalnya saya utang 100 juta, saya berikan jaminan surat ruko 500 juta, 1 bulan jatuh tempo, ternyata 1 bulan saya nggak bisa bayar, ruko saya diambil sama dia langsung. Haram ini. Utangnya 100 juta diambil 500 juta, gimana modelnya? Nggak boleh, gitu kan. Dia cuma boleh ambil haknya dia. Sementara hukum rahan memberikan jaminan supaya pemilik piutang mau mengutangkan kita, itu boleh. Ya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah 283. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah. Jika kalian dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, ya, sedangkan kalian tidak memperoleh satu atau seorang juru tulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh pemilik piutang. Jadi kalau kita di tengah jalan, si A sama B butuh duit nih, lagi ke luar negeri, ternyata ada satu benda barang bagus sekali, gitu kan. Kita sekarang, nah, ini uang, ini barang ini kalau nggak dibeli sekarang mungkin pulang Indonesia nggak dapat lagi, tapi nggak ada duit. Maka kemudian kita bilang sama teman, saya mau bayar nih, mau utang dulu. Dia bilang, kasih saya jaminan. Bagaimana caranya kau bisa dapat nanti kembalikan uang ini? Lalu kita kasih jaminan, baik barang itu sendiri, ini sudah kita beli nih 100 juta misalnya, udah ini barang pegang aja, kalau saya nggak bayar ya punyamu, gitu kan? Atau kita kasih jaminan sesuatu yang lain, ya. Yang lain apa saja yang kita kasih, yang kita milikin yang lain, gitu kan? Yang kira-kira senilai dengan barang yang kita beli. Kalau enggak ya sudah jangan belanja, gitu kan? Karena ini nanti bermasalah dengan hak-hak orang lain. Juga sabda Nabi SAW, la yughlaqur rahnu min sahibihi alladhi rahana lahu gummuhu wa alaihi gurmu. Barang gadaian tidak hilang dari pemiliknya yang telah menggadaikannya, karena keuntungan dan kerugiannya adalah untuknya. Hadis ini disebutkan oleh Imam Syafi'i jadi 1 halaman 148, Darul Qutni jadi 3 halaman 32, Ibnu Majah nomor 2441. Hadis ini tentu sanadnya hasan. Artinya, kalau seandainya saya menjaminkan tadi surat ruko dengan utang 100 juta, rukonya 500 juta, nggak boleh hangus itu. Ya. Jatuh tempo, sudah dia tinggal tagih. Saya nggak bisa bayar, dia jual rumah tersebut. Berapa lakunya, diambil haknya, dikembalikan sisanya kepada saya. Ini dimaksud dengan hadis Nabi. Barang gadaian yang saya gadaikan tadi tidak hilang dari pemiliknya yang telah menggadaikannya, karena keuntungan dan kerugian adalah untuknya. Jadi kalau sementara saya gadai ruko itu, ternyata sementara lagi digadai, ruko itu rubuh atapnya, ya, terkelupas catnya, gitu kan? Atau ada AC di situ tapi dicopot oleh pencuri, maka pemilik penerima tadi jaminan itu, penerima gadai nggak punya kewajiban membayar.
Itu cuma jaminan, cuma ditaruh saja, gitu kan. Maka nggak ada urusan sama dia, kecuali dia penyebabnya. Kalau dia penyebabnya, saya sudah kasih jaminan ruko. Ternyata ruko itu tiba-tiba disewain sama dia diam-diam, dipakai untuk ini itu, tapi tidak ada dalam akad. Ini nggak boleh. Kalau ada rusak, maka dia harus tanggung. Ya. Dan juga uang sewaan yang dia pakai itu haram, tidak boleh. Kecuali ada akad sebelumnya. Ini jaminan saya ruko. Saya utang 2 tahun. Selama 2 tahun silakan manfaatkan ruko itu. Nah, itu lain. Hak dia mau sewain, dia mau apa terserah. Yang penting nanti pada saat kembali ke saya bentuknya sama ya. Dia mau ubah catnya dari putih ke biru ke hijau terserah dia. Tapi nanti 2 tahun kemudian pada saat saya sudah terima kembali, maka harus kembali seperti semula. Nah itu semua harus jelas dari awal. Juga keterangan yang telah dituturkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, rahana Rasulullah SAW dir'an 'inda Yahudi fil Madinah wa akhadha minhu sya'iran li ahli. Rasulullah SAW telah menggadaikan baju besi kepada seorang Yahudi di Madinah. Kemudian beliau mengambil gandum dari orang Yahudi tersebut untuk keluarga beliau. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 2069. Ya. Dan ini hal yang positif sekali. Baju perang Nabi mahal harganya, tapi Nabi SAW butuh untuk membiayai. Ada 9 rumah beliau. Ya. Ada 9 istri yang beliau harus tanggung. Ya, belum lagi yang lainnya, maka Nabi SAW meletakkan baju perang lalu mengambil gandum-gandum untuk membiayai kehidupan keluarga beliau. Tentu dengan sepakat akan jatuh tempo dibayar pada waktu ini dan itu. Gitu. Maka itu dibolehkan. Kita kasih kunci mobil, PPKB mobil tadi, surat rumah, segala macam boleh. Sekarang beberapa ketentuan hukum berkaitan dengan rahan atau gadean. Yang pertama, barang yang digadaikan harus berada di bawah tangan kekuasaan murtahin atau penerima gadean. Jadi nggak boleh bilang saya jamin rumah saya ya, misal, tapi nggak ada kita kasih kepada dia surat-suratnya, cuma omongan saja. Barang yang digadaikan harus berada di bawah tangan atau kekuasaan murtahin, orang yang menerima gadean tadi, dan bukan di tangan rahin, orang yang menggadaikan. Tidak boleh tetap saya pegang surat rumah sementara saya jaminkan. Udah kasih ke dia. Jika rahin, orang yang meminjamnya di sini, pemberi jaminan tersebut atau gadai tersebut memintanya dari murtahin, maka hal itu tidak dibolehkan baginya. Sedangkan murtahin boleh mengembalikan atas kehendaknya sendiri karena itu adalah haknya. Kalau saya sudah jaminkan ini surat ruko saya minta 1 juta, 100 juta misalnya. Ruko itu 500 juta tadi. Setelah itu, setelah sebulan berjalan, saya jatuh tempo satu tahun nih. Saya bilang sama orang yang terima gade ini, kembalikan aja dia surat rumah saya, misalnya. Saya minta sama dia, nggak boleh. Saya nggak boleh. Kecuali dia sendiri yang mau kasih. Dia mengatakan sudah ini pakai aja di ruko kamu nggak apa-apa, itu saya anggap sedekah saya, itu lain. Tapi kita di sini tidak boleh. Sebagai rahin, pemberi gadean nggak boleh minta sebelum kita lunasi. Dan murtahin punya hak, orang yang memberikan gadean punya hak untuk mengembalikan sesuka dia, karena itu haknya dia. Itu poin pertama. Barang yang digadaikan harus berada di bawah naungan kekuasaan murtahin, orang yang telah menerima gadean, dan bukan di tangan rahin, orang yang menggadaikan. Jika rahin yang menggadaikan tadi memintanya dari murtahin, maka hal itu tidak diperbolehkan atau dibolehkan baginya. Sedangkan murtahin, orang yang menerima gadean, boleh mengembalikannya atas kehendak sendiri karena itu adalah haknya. Jelas nggak? Jelas. Yang kedua, barang yang tidak sah dijual, tidak sah juga digadaikan, kecuali tanaman dan buah-buahan yang belum matang. Karena menjual keduanya dalam keadaan belum matang diharamkan, dan menggadaikan keduanya diperbolehkan dengan alasan bahwa di dalamnya tidak mengandung unsur penipuan terhadap murtahin, karena utangnya masih tetap menjadi tanggungan meskipun tanaman dan buah-buahan yang digadaikan mengalami kerusakan. Jadi harus barang yang digadaikan itu barang yang sah untuk dijual. Jadi tidak boleh handphone yang rusak, ya. Misal mobil yang mogok, ya. Atau misalnya sebuah tanah tapi nggak jelas di mana keberadaannya tanah itu. Ada di gunung Jawa Tengah sana, ya, jauh masuk hutan, ya. Itu nggak bisa. Harus sah, tahu jelas di mana tempatnya. Kecuali buah-buahan kata beliau. Kalau buah-buahan boleh, tapi syaratnya pun masih mentah. Misalnya saya pinjam utang 1 juta, jaminannya ini 5 pohon mangga saya. Memang buahnya sudah keluar semua, gitu kan? Diperkirakan kalau mangga-mangga ini nanti panen dari 5 pohon itu bisa mendatangkan uang 1 juta minimal, atau bahkan bisa lebih. Maka boleh buah-buah itu menjadi jaminan karena dia belum matang. Kalau sudah matang nggak boleh, karena dia masih ada waktu.
misal diperkirakan 2 minggu nih matang mangganya baru dijual gitu kan, maka utang juga 2 minggu saja itu dibolehkan. Ya, jaminan buah-buahan di sini karena masih layak untuk dijual. Tapi kalau sudah matang nggak boleh, karena sehari 2 hari rusak. Sementara misalnya dia utang seminggu, ini nggak boleh. Yang ketiga, jika waktu penggadaian telah habis, maka murtahin penerima gadaian tadi berhak menagih utang kepada rahin pemberi gadaian. Jika rahin melunasinya, maka barang gadaian harus dikembalikan kepadanya. Kalau saya sudah lunasi 100 juta tadi, surat ruko saya dikembalikan. Sedangkan jika rahin tidak mampu melunasinya, orang yang punya utang tadi yang menggadaikan itu tidak mampu melunasi, maka murtahin penerima gadaian tadi berhak mengambil piutangnya dari hasilnya. Ya, maksudnya dari jual ruko tadi jika ada. Tapi jika tidak ada, maka murtahin berhak menjualnya. Jadi kalau misalnya ruko yang dijaminkan ternyata ada uang sewanya, maka uang sewa bisa diambil untuk melunasi. Tapi kalau tidak ada sama sekali, rukonya itu kosong, maka boleh dijual. Tapi jika tidak ada, maka murtahin berhak menjualnya. Jika harganya melebihi hutang rahin, misalnya tadi 100 juta utang, laku rukonya 500 juta, maka murtahin harus mengembalikan lebihnya kepada rahin. Yang menerima gadaian harus mengembalikan sisa selisihnya kepada penjamin atau pemberi gadaian. Tapi jika harga penjualannya tidak dapat melunasi hutang rahin, maka kekurangannya merupakan tanggungan rahin. Kalau ternyata saya kasih ruko itu, saya mengatakan kepada ini nilainya 500 juta nih, kemudian saya ambil 100 juta, ternyata ruko itu sebenarnya tidak sampai 500 juta, mungkin cuma 75 juta. Lalu dijual lah sama dia pada saat jatuh tempo, ternyata memang pasarannya cuma 75 juta, maka saya berarti masih punya utang 25 juta. Yang keempat, barang gadaian merupakan amanah yang berada di tangan atau di bawah kekuasaan murtahin. Kalau saya gadaikan tadi surat ruko saya, berarti itu adalah menjadi amanah di dia. Sehingga apabila barang tersebut rusak karena kecerobohan, dia memang sengaja yang menjadi penyebabnya, atau perbuatannya melampaui batas, maka ia berhak atau harus bertanggung jawab. Sedangkan jika rusak namun bukan karena kecerobohan orang yang menerima gadai tadi atau perbuatannya melampaui batas, maka ia tidak harus bertanggung jawab apapun dan hutang masih tetap menjadi tanggungan rahin. Jadi tadi kalau surat ruko saya kasih contoh, selama digadaikan 1 tahun kepada dia, ternyata dalam 1 tahun itu ya dia pakai, dia sewain, dia apalah dipakai tinggal segala macam, dia ambil manfaat darinya. Maka ini tergantung akad. Kalau akadnya boleh dipakai, pakai. Kalau enggak, berarti dia enggak boleh. Ya, ini enggak boleh sama sekali. Kalau misalnya dia menggunakan atau tidak menggunakan ruko itu, tiba-tiba karena hujan bocor atapnya, ada pencuri masuk, maling, dijebol pintunya, jendelanya, diambil AC-nya tadi, maka dia tidak bertanggung jawab di sini. Orang yang menerima gadaian tidak bertanggung jawab. Dia cuma terima gadaian. Bahkan kalau ruko itu tidak pernah ditinjau pun sama dia enggak ada masalah. Dia tidak berdosa di sini. Yang kelima, barang gadaian boleh disimpan pada seseorang selain murtahin yang bisa dipercaya, misalnya notaris. Ya. Jadi yang saya gadaikan ini surat ruko, nggak harus di tangannya dia, boleh saya kasih kepada orang yang dipercaya. Karena tujuan penyimpanan ini akan tercapai pada seseorang yang dapat dipercaya. Yang keenam, jika rahin orang yang membeli gadaian tadi mensyaratkan untuk tidak menjual barang gadaian setelah jatuh tempo penebusannya atau pembayaran utang, maka akad rahan dihukumi batal atau tidak sah. Begitu juga akad rahan dihukumi tidak sah jika murtahin mensyaratkan kepada rahin dengan mengatakan, jika utang telah jatuh tempo dan kamu tidak dapat melunasi utangmu kepadaku, maka barang gadaianmu menjadi milikku. Jadi ada 2 hal di poin 6 di sini ya. Jadi tidak sah kalau misalnya si rahin, orang yang memberikan gadaian itu mengatakan, ya, rahin mensyaratkan untuk tidak menjual barang gadaian setelah jatuh tempo penebusannya, sementara dia sendiri tidak bisa membayar. Ini sudah jatuh tempo nih, tanggal 30 Desember harus bayar. Lalu kemudian saya bilang, udah nggak kasih deh waktu sampai 30 Januari misalnya. Pemilik sekarang uang punya hak. Dia bilang saya nggak bisa. Terakhir Desember. Kalau kau nggak bisa ya sudah ruko ini saya jual misalnya. Berapa hakmu? Ya, berapa hak saya ambil, berapa sisanya kamu saya kembalikan. Seperti itulah. Nah, di sini dia punya hak pemilik di sini. Ya. Si rahan ini pemilik yang menggadaikan tidak boleh mengatakan kalau sudah jatuh tempo jangan kau jual ya. Itu bukan hak dia lagi. Ya. Begitu juga tidak boleh pemilik murtahin penerima gadaian mengatakan kalau jatuh tempo kau tidak bayar maka ini jadi milik saya spontan walaupun nilainya beda. Ini juga tidak boleh.
Berdasarkan sabda Nabi SAW, la yughlaqur rahnu ar-rahnu liman rahana lahu gunmuhu wa alaihi gurmu. Barang gadaian tidak hilang. Barang gadaian adalah milik orang yang telah menggadaikannya, karena keuntungan baginya dan kerugian pun untuknya. Ini hadis disebutkan oleh Ibnu Majah nomor 2441. Yang ketujuh, jika terjadi perselisihan pendapat antara rahin yang memberikan gadaian dan murtahin yang menerima gadaian mengenai jumlah hutang 100 juta atau lebih ya, 100 atau 125, maka pendapat yang harus diterima adalah pendapat rahin yang memberikan gadaian. Dia betul ambil uang tapi ada jaminan sama orang tersebut. Di sini kalau berselisih pendapat jumlahnya berapa nih? Saya yang menggadaikan mengatakan 100 juta. Dia menerima gadaian bilang enggak, utangnya 125 juta. Yang diterima di sini kalau dari perselisihan oleh hakim adalah saya, karena saya memberi jaminan kepada dia. Ya, tapi dengan syarat, dengan memintanya supaya bersumpah. Saya dikatakan demi Allah memang. Sebenarnya 100 juta. Nah, di sini saya yang bersumpah. Kecuali jika murtahin, orang yang menerima gadaian dapat menunjukkan bukti. Enggak, memang ini loh ada akadnya 125 juta. Nah, udah. Berarti ada bukti, ya. Kalau enggak, berselisih tanpa ada bukti, maka yang diterima adalah pendapat si rahin yang menerima uang tapi memberikan gadaian, karena selalu nilai gadaian saya katakan tadi harus minimal sama atau lebih. Sedang jika terjadi perselisihan pendapat antara rahin dan murtahin, antara pemberi gadai dan yang menerima gadaian mengenai barang gadaian, jenis barangnya, surat ruko kah atau surat rumah kah atau BPKB mobil kah? Di mana rahin mengatakan yang memberi gadaian, aku gadaikan kepadamu seekor binatang betina dan anaknya. Kemudian murtahin yang menerima gadaian mengatakan atau menyangkal dengan mengatakan hanya binatang betina saja. Dalam kasus ini pendapat yang harus diterima adalah pendapat murtahin, pendapat penerima gadaian itu, dengan memintanya supaya bersumpah, kecuali jika rahin bisa membuktikan tuduhannya. Berdasarkan sabda Nabi SAW, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Pembuktian diwajibkan atas seseorang yang menuduh, sedangkan sumpah diwajibkan atas seseorang yang menolak tuduhan tersebut. Hadis ini riwayat Baihaqi di jilid 10 halaman 252. Jadi perlu dikasih di garis bawah ya, pembuktian diwajibkan atas orang yang menuduh. Setiap kita tuduh orang, ini buktinya. Tuduh orang, ini buktinya. Ya, ada bukti. Ya. Sedangkan sumpah diwajibkan atas orang yang menolak tuduhan. Jadi kalau kita tertuduh kita bilang enggak, demi Allah enggak benar tuh. Kita bersumpah, penolakan. Sumpah ini sudah membantah argumentasi dia. Dan teman-teman jangan akan berimeh sumpah ya. Kalau ada orang sudah mengatakan demi Allah, selesai urusannya. Ya, urusan dia sama Allah udah. Angkat tangan saja. Ya. Sedangkan sama kita saja dia bisa bermasalah, apalagi kalau sama Allah dia berani. Ya. Kalau sudah bawa namanya Allah, makanya kata Nabi SAW, siapa yang saudaranya bersumpah di hadapannya maka dia terima saja. Di sama saya dia bilang, biarkan urusan saya sama Allah. Ya sudah, terserah kamu deh kalau gitu. Ya. Kalau dia sudah sumpah sama Allah itu beda. Yang kedelapan, jika murtahin yang menerima gadaian tadi mengaku bahwa ia telah mengembalikan rahan atau barang gadaian, akan tetapi rahin menyangkalnya. Yang memberi gadaian bilang enggak, yang menerima gadaian bilang saya sudah kembalikan surat rukomu. Yang memberi jaminan gadaian bilang tidak, tapi rahin menyangkalnya. Maka pendapat yang harus diterima adalah pendapat rahin, pendapat pemberi jaminan tadi. Dengan bersumpah dan mengatakan demi Allah saya belum terima. Kecuali jika murtahin dapat menunjukkan bukti yang menguatkan pengakuannya. Ya. Ini yang kesembilan, murtahin, orang yang menerima gadaian tadi diperbolehkan menaiki rahan atau barang gadaian yang dapat dinaiki serta memerah rahan susunya yang dapat diperah, tetapi harus berlaku adil, yakni harus sesuai dengan jumlah biaya yang telah dikeluarkannya dalam atau selama memelihara rahan, dan tidak boleh mengambil manfaat darinya dengan memerah melebihi jumlah biaya pemeliharaan yang dikeluarkan. Jadi misalnya dia terima surat ruko saya, ruko ini rupanya ya, karena hujan, banjir segala macam, maka saya pun memperbaikinya. Atau ada keramik-keramik yang pecah, saya masuk ke ruko tersebut, lampunya ada yang mati segala, saya renovasi, saya perbaikinya misalnya 30 juta misal. Ruko ini kalau disewakan per tahun 30 juta.
maka saya perbaiki sesuai dengan nilai itu. Di sini boleh saya karena sudah memperbaiki ruko itu senilai itu, saya bisa boleh manfaatkan selama 1 tahun sesuai dengan biaya yang dikeluarkan saja. Tapi kalau tidak ada biaya yang dikeluarkan tidak boleh, atau dia mengambil manfaat lebih besar daripada yang dikeluarkan, itu tidak boleh ya. Sama tadi perawatan, kalau yang dijaminkan hewan, sapi kah yang dijaminkan atau kambing kan gitu, maka dia misalnya kasih biaya perawatan, kayak misalnya dikasih sama dia rumput ya, dipanggilin dokter hewan, mungkin disuntikin apa, vitamin apa gitu kan, ada biayanya misalnya. Maka biaya ini misal 1 juta rupiah. Nah, susu kambing kalau diperah misalnya, susu kambing itu diperah satu wadah ini bisa bernilai misalnya 100 ribu. Maka saya punya hak sebagai penerima jaminan tadi, gadean, untuk memerah senilai 1 juta yang pernah saya keluarkan. Karena saya sudah mengeluarkan biaya di situ. Itu yang dimaksudkan di sini. Poin nomor 9, murtahin penerima gadai diperbolehkan menaiki rahan atau barang gadaian yang dapat dinaiki serta memerah rahan yang dapat diperah, tetapi harus berlaku adil, yakni harus sesuai dengan jumlah biaya yang telah dikeluarkannya untuk memelihara rahan atau barang gadaian, dan tidak boleh mengambil manfaat darinya dengan memerahnya melebihi jumlah biaya pemeliharaan yang dikeluarkan. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Al-dhahru yurkabu binafakatihi idha kana marhuna, wa labanu darri yushrabu binafakatihi idha kana marhuna, wa ala alladhi yarkabu wa yashrabu nafakatuh." Punggung binatang dapat dinaiki disebabkan mengeluarkan biayanya. Jika binatang itu binatang gadaian, dan air susunya dapat diperah disebabkan mengeluarkan biayanya. Jika binatang itu binatang gadaian, bagi orang yang menaikinya dan memerah air susunya wajib mengeluarkan biayanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari nomor 2514. Artinya seseorang punya hak di hewan gadaian tersebut, menungganginya, memerah susunya selama atau sejumlah biaya yang pernah dia keluarkan. Seperti itulah kurang lebih. Dan apapun konsekuensi kalau dia pakai dalam masa itu, misalnya tenggang waktu 1 bulan dipakai sama dia, sapi itu atau kambing itu atau unta itu atau kuda itu misalnya pincang, maka dia bertanggung jawab di situ. Ya. Yang ke-10, hasil dari rahan atau barang gadaian itu seperti ijarah, ya, sewa menyewa, di mana hasilnya keturunan dan lainnya adalah milik rahan. Jadi kalau saya gadaikan sapi hamil atau kambing hamil atau unta hamil, ya, selama berada sebagai jaminan setahun, ternyata sapi itu melahirkan anak 3 misalnya, tetapi itu punya saya semua, bukan punya orang tersebut yang telah menerima gadaian. Hasil daripada rahan atau barang gadaian itu seperti ijarah, seperti sewa menyewa, di mana hasilnya keturunan dan lainnya adalah milik rahin, orang yang memberikan gadaian, sehingga ia harus menyiraminya, memeliharanya dan memenuhi semua kebutuhannya supaya rahan tetap terjaga keberadaannya berdasarkan sabda Nabi SAW, "Ar-rahnu liman rahana lahu gummuhu wa alaihi gurmu." Rahan barang gadaian itu milik orang yang menggadaikannya, baginya keuntungannya dan baginya juga kerugiannya. Jadi kalau saya gadaikan sapi tadi hamil, ya saya harus hampir tiap saat biayai sapi itu, berikan rumputnya, berikan makanannya segala macam, ya, kemudian sampai dia punya anak, begitu dan seterusnya. Sama dengan kalau saya gadaikan ruko itu harus saya yang rawat, walaupun digadaikan ke sana, maka saya harus rawat. Ya, ini kewajiban saya sebagai pemilik sebenarnya gitu kan, tidak harus bebankan kepada orang itu. Yang ke-11, jika murtahin mengeluarkan biaya untuk pemeliharaan binatang gadaian tanpa meminta izin kepada rahin, maka ia tidak boleh meminta ganti kepada rahin. Ya, kalau misalnya dia pelihara sapi saya, lalu dia biayai sapi itu, dia kasih rumput segala macam tanpa bilang sama saya, "Khalid, ini sapi kamu saya beri makan ya, saya izin, biaya makannya sekitar sekian, dikirimlah di WA, ini biaya makannya dia sehari 20 ribu, 30 ribu rupiah misalnya, sebulan berarti 600 ribu, tiap hari saya kasih makan nih, ini sudah ada bukti-buktinya, ada nota-notanya semua." Kalau dia sudah bicara sama saya, maka saya wajib membayar biaya makan sapi itu 1 bulan. Seperti juga ruko, ya, dia bilang misalnya, ruko ini ya begini dan begitu, maka saya di sini ya wajib teman-teman sekalian untuk mengeluarkan perawatannya, ya, karena dia membantu saja di situ. Atau sebaliknya tadi dia bisa mengambil manfaat dari apa yang tergadaikan sesuai dengan jumlah uang yang dia keluarkan saja. Tapi jika alasan tidak meminta izin kepada rahin itu karena tempatnya jauh, maka ia diperbolehkan meminta ganti rugi dari rahin. Misal yang digadaikan rumahnya di Amerika, dia di Indonesia, orang yang dapat gadaian pun di Amerika, yang menggadaikan di Indonesia gitu. Ya. Sehingga pada saat dia memperbaiki rumah di Amerika itu,
dia nggak bisa komunikasi, telepon nggak bisa, mungkin internet lagi masalah, maka dia sudah perbaiki. Di sini walaupun dia tidak izin sama saya, tetap dia boleh nagih, karena memang pemiliknya si rahin, penggade ini terlalu jauh, tempatnya terlalu jauh, dan bisa dihubungin misalnya. Tapi kalau berdekatan nggak boleh. Apapun biaya yang dia keluarin tanpa izin saya, maka itu dia tanggung sendiri. Siapa suruh dia perbaikin? Saya nggak suruh gitu. Dikatakan sini dalam keadaan boleh kalau rahin itu terlalu jauh tempatnya, maka ia diperbolehkan meminta ganti kepada rahin. Jika saat mengeluarkan biaya berniat akan meminta ganti kepada rahin, ya, kalau dia memang dia dalam hati tadinya saya mau perbaiki rumahnya dia daripada tunggu orangnya rubuh nih atapnya, air tambah banyak masuk, listrik jadi rusak, udah saya biayai dulu deh, nanti saya akan hubungi dia karena saya kontak gak bisa misalnya, maka di sini dia boleh nagih karena dia dasarnya niat dalam hati mau menagih. Di sini kata Syekh Abu Bakar rahimahullah, jika tidak meniatkannya, memang saudara rukunya orang dititip, saya bantu saudara saya muslim, begitu awalnya niatnya, dia niat mau bantu. Jika tidak meniatkannya, maka ia tidak boleh meminta ganti kepada rahin, karena seseorang yang mengerjakan satu amal dengan sukarela, maka tidak sepantasnya meminta ganti rugi atas amal yang telah dikerjakannya. Jadi kalau kita sudah niat bantu dari awal, peluru itu kalau sudah ditembak gak bisa ditarik lagi. Ludah kalau sudah dijual jangan dibuang, jangan dijilat lagi. Sampai kata Nabi SAW, perumpamaan orang yang sedekah, ya, kemudian dia meminta kembali atau balasan seperti orang yang naudzubillah menjilat atau menelan muntahnya sendiri. Ya, tidak boleh sama sekali. Kalau sudah niat bantu ya bantu. Ya, kalau tidak, kalau kita minta mau nagih ya nagih dari awal, makanya jelas bahasanya. Ya. Tentu saya pernah jelaskan teman-teman kalau Islam tidak pernah lepas dari tidak bisa dilepas agamanya dari semua lini kehidupan. Ya, seperti misalnya ekonomi sama sosial nggak bisa dipisahin. Tidak selamanya target kita keuntungan, tapi bagaimana kita bisa memberikan bantuan-bantuan kepada orang, gitu kan? Semua begitu, tidak boleh terpisahkan. Sama dengan ini, gadean, ya, pinjaman uang, semua itu kalau sudah lillahi ta'ala semuanya dikasih. Ya, tidak boleh kita berharap lagi balasan dari manusia selama kita sudah niatkan memang dapat balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ke-12, jika rumah yang digadaikan itu ambruk, rubuh, lalu murtahin memperbaikinya, pemilik yang penerima gadai memperbaiki rumah itu karena rubuh tanpa meminta izin dahulu kepada rahin yang menggadaikan, maka tidak menjadi masalah baginya meminta ganti rugi kepada rahin, kecuali bahan-bahan bangunan seperti kayu atau batu yang susah dicopot, maka rahin harus menggantinya tanpa diminta oleh murtahin. Ya, kalau seandainya rubuh bangunan tersebut, maka si pemilik penerima gadai supaya nggak tambah rusak dia segera perbaiki, lalu dia minta ganti rugi, itu boleh, ya, tanpa izin pun itu boleh karena sudah rusak bangunan tersebut. Yang ke-13, jika rahin pemberi gadai meninggal atau bangkrut, yang memberikan gadaian meninggal atau bangkrut, maka murtahin lebih berhak atas barang gadaian dari sejumlah pemberi utang lainnya. Jadi kalau misalnya saya punya utang dengan beberapa orang, 1, 2, 3, 4, 5 orang saya punya utang. Saya punya di sini 100 500 juta utang saya. Saya punya surat ruko 1 miliar, gitu kan? Saya kasih kepada orang yang pertama, ini kamu pegang deh sebagai jaminannya, sebagai gadaiannya. Kalau saya meninggal, semua punya utang yang sama 100 juta. Tetapi orang yang paling berhak dibayar dulu utangnya yang pegang surat gadaian itu. Maka orang yang nomor 1 dulu, dia jual dulu, diambil haknya, baru sisanya dikasih kepada yang lain. Itu dikatakan jika rahin meninggal dunia, pemberi gadaian, atau bangkrut, maka murtahin penerima gadai lebih berhak atas barang gadaian dari sejumlah pemberi utang lainnya, karena dia memegang jaminan. Sehingga saat pembayaran utang telah jatuh tempo, maka murtahin, orang yang menerima gadaian tadi, berhak untuk menjualnya dan mengambil piutangnya dari hasil penjualannya. Jika hasil penjualannya melebihi piutangnya, maka murtahin harus mengembalikan uang selebihnya kepada ahli warisnya. Jika tidak mencukupi, maka ia mempunyai hak yang sama dengan pemberi utang yang lainnya. Artinya kalau misalnya dia jual ruko itu ternyata kurang, uangnya dia masih ada belum kembali, dia boleh nagih kepada ahli waris. Contoh surat perjanjian rahan setelah basmalah dan hamdalah, selanjutnya disebutkan fulan A mengakui bahwa ia memiliki utang yang besar, titik-titik. Saya si A mengakui utang saya sama dia 100 juta misalnya kepada fulan B. Adapun jatuh tempo pembayaran utang tersebut adalah 1 tahun,
tepatnya pada bulan ini titik-titik disebutkan. Kemudian untuk menguatkan hutangnya, si A menggadaikan rumah atau sejumlah barang kepada si B menurut aturan gade yang sesuai dengan ketentuan hukum syariat, dan rumah atau sejumlah barang dimaksud telah diserahkan kepada fulan B dan sekarang berada di bawah kekuasaannya, dan murtahin telah menerimanya sesuai dengan ketentuan hukum syariat. Surat perjanjian ini dibuat pada tanggal sekian dan sekian. Nah, ini rahan ya. Jadi kita sudah bahas kurang lebih 3 bahasan. Ada gadaian, kemudian juga sudah kita bahas tadi kafalah, sponsoring ya. Ya, bagaimana orang mensponsori orang lain atau memberikan jaminan. Juga ada dhaman sendiri ya. Ada jaminan sendiri juga yang sudah kita bahas, alhamdulillah. Dan sebelumnya kita sudah bahas hawalah, pengalihan penagihan utang kepada orang lain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.